sistem absensi PMR. Nah, fungsinya itu adalah untuk eh, kan PMR itu pasti ada anggota-anggotanya ya. Jadi PMR itu adalah palang merah remaja, jadi ini dipermudah absen. Nah, aja ya langsung di review saja ya. Pertama adalah bagian load. Sini bagian dashboardnya, yaitu sistem absensi PMR, sistem manajemen PLB dan digital untuk palang merah remaja. Olah absensi digunakan dengan mudah, tepat, dan efisien. Nah, for your information, eh, karena ini juga buat tugas manajemen mata kuliah manajemen bisnis data saya ya kan. Nah, ini juga buat sekolah menengah ke atas swasta Bina Nasional Informatika yaitu BNI di sini. Jadi ini nggak hanya untuk tugas saja tapi digunakan oleh instansi. Nah, di sini di dashboardnya ada fitur-fitur unggulan yaitu manajemen anggota untuk admin dan pengurus, jadwal kegiatan, absensi digital, laporan statistik, keamanan data, dan responsif design. Itu. Siap memulai login dan mulai mengelola absensi PMR login sekarang. Saya juga bisa ini ya, pelajari lebih juga bisa, tapi pelajari lebih itu biar ini login langsung ke tombol ini atau tombol yang ke pojok kanan atas gitu. Login di sini saya login dulu yaitu login PMR. Ini ada NIS atau ID pembina lalu bagian password. Nah, saya tuh login dulu ya. Saya login dulu. Nah, kalau login ini isinya seperti ini, bagian dashboard admin. Jadi ada home, absensi, kegiatan, anggota, dan laporan. Nah, di bagian home ini ada total anggota PMR-nya berapa gitu. Kegiatannya apa gitu. Dan kehadiran hari ini itu siapa. Di sini ada aksi cepat. Jadi kalau nggak perlu ribet-ribet untuk saya bagian absensi ini yang isinya itu adalah data-data absen siapa aja yang masuk dan hadir, kalau kegiatannya di sini juga bagian anggota dan bagian laporan. Oke, mungkin kita review dulu satu-satu. Jadi absensi ini isinya adalah kehadiran anggota, statusnya hadir atau tidak. Nah, di sini juga bisa input manual ketika ada yang mungkin lupa scan karena ini absensinya pakai scan QR. Di sini bagian kegiatan ada pelatihan untuk negara. Ini lagi kegiatan ini kalau misalkan belum dibuat ya, kalau dibuat maka hasilnya bakal kosong. Nah, di sini karena udah ada, jadi ada pelatihan di sini ada kegiatan-kegiatan yang ada di list di bagian kegiatan tersebut. Di sini anggotanya ada 3 ya, Santoso, Dwi Anggreni, dan Siti Nurhaliza. Kalau misalkan status hadir dan terlambat itu udah ada di QR code ya. Dan kalau misalkan mungkin sakit atau izin atau sakit ataupun alpha yang lupa ke input itu bisa input manual. Yang bisa input manual kalau misalkan lupa scan atau apa. Cuman kalau untuk masalah alpha itu kalau sampai scan QR itu udah pasti otomatis alpha ya. Kecuali kalau misalkan dia ngomong anggotanya bilang sebenarnya saya sakit dan alpha tuh tadi nggak scan bisa diganti di sini. Nah, terus bagian kegiatan seperti yang saya bilang tadi kegiatan. Nah, di sini saya udah buat list kegiatan buat testing kemarin. Ada pelatihan negara lagi itu 1 dan tes kegiatan. Nah, bagian tombol-tombol ini itu ada fungsinya. Pertama ada QR code, jelas show QR ini untuk absensi di scan oleh anggota di website di user mobile ya. User mobile nanti kita review lah teman-teman ya. Nah, di sini juga ada lihat absensi siapa aja yang masuk di kegiatan pelatihan negara, walaupun sebenarnya bisa aja ganti di sini juga ya, terserah. Kalau itu biar mempercepat aja. Lalu di sini ada bagian edit kegiatan. Nah, di sini ada nama kegiatan, tanggal, jam mulai, toleransi masuk, selesai, dan batas pulang absennya.
Sini bisa yang diatur mau jam berapa dan tanggal berapa, dan edukasi dan simulasi prosedural bekerja sama dengan lab. Ini deskripsinya opsional. Nah, untuk nama kegiatan, tanggal, jam mulai, toleransi masuk, jam selesai, dan batas pulang itu wajib. Dan isinya tuh sama dengan tambah kegiatan isi. Jadi tidak ada perbedaan antara edit dan tambah kegiatan. Nah, saja fungsinya beda. Yang di sini untuk menambahkan kegiatan, dan kalau untuk yang tombol pensil ini untuk diedit. Nah, kalau untuk masalah kotak sampah warna merah ini dengan simbol warna putih ini pastinya ya untuk menghapus kegiatan seperti ini. Kita coba buat satu ya. Tes kegiatan dibuat lagi nih. Itu sih hari ini. Kemarin saya sudah testing 343 jam 343 WIB. Nah, dan statusnya selesai karena udah sampai 350 kemarin. Nah, saya atur tuh jam selesainya jam 3.50 gitu. Kita hapus bisa ya, hapus ya. Lalu bagi anggota, nah di sini pembina 001, tim siapapun itu intinya yang hak penuh ini adalah pembina dan pengurus. Tuh, siapa pemimpinannya dan siapa yang mengurus. Jadi untuk pembina dan pengurus isinya sama seperti untuk anggota yang kemudian Santoso dan Dewi Amira ini itu hanya per absen. Nanti kita review yang bagian mobile-nya teman-teman. Nah di sini juga untuk menambahkan anggota butuh sebelah admin dan pengurus. Jadi harus tambah anggota dulu di sini. Listnya apa, nama lengkapnya apa, kelas apa, dan jabatannya mau apa. Terus pembina atau anggota. Dan juga passwordnya saat nanti login. Nah, dan ini juga laporan. Dan laporan di sini ada filter kegiatan. Jadi kegiatannya yang tadi bisa juga semua kegiatan, semua status dari tanggal sampai tanggal gitu teman-teman. Saya download Excel, jadi bisa untuk melakukan formatting Excel gitu. Cuman ada bagian sini hasilnya nanti. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, coba kita buka. Hasilnya seperti ini sih tadi ya. Si Dewi Anggrain ini hadir di sini dan masuk di bagian sini. Nah, ini untuk laporan per harinya, teman-teman. Nah, kalau rekap ini ada contohnya yaitu rekap absensi Januari. Kalau kita klik, isinya akan seperti ini. Itu ya, teman-teman. Seperti itu untuk isinya. Pokoknya rekap bulanan dan laporan per hari absensinya gitu. Dan untuk data data mungkin kita database nanti dulu ya. Nah, sebenarnya ini udah di deploy, yaitu ada di bagian sini absensi stripinr.versal.app ya. Login tadi sini saya memasukkan ID ketua dari pembina ya. Ini ID ketua dari pembina, kita login download. Nggak lama ya, karena Excel seperti biasa servernya gratisan. Oh iya, lupa satu hal lagi tadi ya. Bagian drop down yang ada di bagian profil itu bisa tampilkan ya. Ada listnya, lalu ada bagian profil saya. Oke, saya kelewatan tadi salah tampilnya ya. Nah, di sini ada NIS, jabatan, nama lengkap, dan kelas. Ada ubah password lama, password baru, dan konfirmasi password. Nah, karena pembina ini tidak ada kehadiran karena dia semua yang mengurus, jadi kosong. Nah, adanya tuh ada di bagian sisi penggunanya. Oke, jadi nanti kita coba buat kegiatan di sini ya. Oke.
Oke ya, berarti di sini saya coba buat kegiatan terlebih dahulu. Nah, ini di sisi server ya, sudah di deploy. Lalu saya coba untuk tambah kegiatan di sini. Saya tambah kegiatannya tes kegiatan 2. Nah, sekarang tuh jam 7.50 teman-teman. Jadi kita coba bikin 7.51 biar cepat. Sini 7.52 53 tuh 53 nih. Nah, di sini jam selesainya jam 7.55. Batas ulangnya 7.54. Saya kasih deskripsinya apa saja di sini. Terus kita simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka si pembina ini akan melakukan show QR, menampilkan QR code untuk ke pengguna. Lah, di sini juga bisa download ya PNG-nya ini atau QR code ini. Oke, nah kita coba di sisi user. Kita coba tampilkan. Saya tulis dulu absensi. Jadi saya besarkan sedikit ada 5. Absensi. Setelah sudah kita login, ini saya memasukkan niche yang bagian user ya, alias si Yanti tadi itu. Saya lupa niche-nya apa. Boleh. Lupa. Terus kita coba login. Sekarang saya lihat dulu. Saya salah ya, saya salah. Bisa ya, karena saya tadi sudah daftarkan di bagian muncul. Halo Yanti, selamat pagi, XTKJ 2 karena saya tulis seperti itu. Nah, di sini saya langsung saja bagian tes kegiatan, saya scan QR, lalu kalau saya scan aja di sini. Di sini ada home dan skin QR dan termasuk yang tadi sama saja ya. Nah, di sini coba saya scan QR. Nah, di sini kegiatan hari ini tes kegiatan 2. Nah, ini kan 7.55 ini telat ya. Ini udah telat lah. Di sini kalau kita scan QR code, maka ini alhasil ditolak. Alhasil ditolak. Atau mungkin absennya gagal. Absensi kegiatan sudah selesai pada pukul 7.55 ya, absensi tidak dilakukan. Jadi otomatis dia alpha di sini. Ya, otomatis alpha di situ. Kita coba lagi buat yang hadirnya. Kita buat hadirnya. Jadi ini kita hapus. Terus di sini tambah kegiatan.
memang agak lelet ya servernya. Coba tes kegiatan dua lagi atau tiga deh. Kegiatan tiga di sini 756, lalu di sini toleransi sekitar 757, 758, lalu jamnya itu 8.00 atau 789 ya. 789 59 deh ya. 757. Lalu mungkin kita naikin lagi 57, 9, 8.00 ya. Sekitar akan saya hapus. Nah, ini saya coba retest kembali, seharusnya tes kegiatan 3. Jadi coba kita import lagi, maka hasilnya ini akan hadir. Terlebih dahulu proses dan absen masuk berhasil, tes kegiatan 3 hadir. Absen masuk berhasil, selamat beraktivitas. Simple seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau ini untuk mempermudah ya. Nah, di bagian user di sini ada 1 kali hadir, 0 kali alpha. Saya tadi bisa, cuman karena saya tadi lupa menghapus, maka akan hilang. Coba kalau saya tadi tidak hapus, 1 kali alpha maksud saya. Nah, di sini di data absensinya muncul ya. Nama Yanti 2526 010 300. Tes kegiatan 3 hadir di waktu 7.57. Nah, sebenarnya bisa saja absen ulang di sini. Absen ulangnya tadi saya set berapa saya lupa. Mungkin 759. Nah, di sini saya coba rehat dulu. Bagian sini. Kita coba lihat. Nah, di sini toleransi masuknya 758 dan 1 menit lagi maka akan bisa absensi pulang. Gitu. 1 menit lagi yaitu 759. Di sini masih 758 ya. Masih 758 di sini. Sedikit lagi sih. Sedikit lagi untuk absensi pulang. Nah, sembari menunggu 1 menit ini, sembari menunggu 1 menit ini tuh, oh nah ini udah jam 7.59. Kita coba scan, maka hasilnya adalah absen ulang di sisi absen ulang berhasil, hati-hati di jalan. Jadi seperti itu ya untuk websitenya. Berarti kita lanjut ke bagian database. Kita lanjut ke bagian database, host. Nah, ini yang di lokal aja ya, karena di Vercel tuh mesti lihat lagi dan juga agak repot. Nah, di sini karena tabelnya antara yang di display sama yang ada di lokal ini sama. Jadi ada 3 tabel, yaitu attendance, event, dan user. Hanya 3 tabel saja cukup. Bagian attendance di sini isinya adalah bagian status absennya hadir atau tidak. Jadi ini untuk mendata kehadiran anggota, apakah mereka sudah absen atau mereka belum absen. Kalau belum absen maka isinya akan kosong. Lalu bagian event kita buka. Nah, event ini adalah bagian isi dari kegiatan yang ada di sini. Event ini ada yang bagian kegiatan di sini ya. Jika saya salah satu menghapus, maka di sini otomatis akan hilang. Jadi isinya cuma untuk tempat sebagai kegiatan di sini, dan attendance itu absen. Lalu bagian user, sisi user. Nah, user ini adalah anggota siapa yang mau mengakses website ini. Jika pembina dan pengurus, maka isinya seperti ini, dan jika anggota yang seperti tadi ya hanya bisa melihat
tes kegiatannya aman dan scan QR saja beserta profil ya. Nah, di sini bagian password, yang passwordnya ini sudah di decrypt alias password hash. Jadi eh, di sisi database, passwordnya ini sudah aman, tidak hardcode. Nah, anggap ini kan kalau misalkan kita hashing lagi ini adalah admin 123. Cuman karena saya istilah kata di enkripsi, di hash, itu maka isinya akan seperti ini. Nah, sebenarnya saya bisa lakukan hashing lagi dengan cara menggunakan salted, cuman mungkin saya belum melakukannya karena mungkin agak merepotkan ya di sisi kriptografinya. Cuman untuk keamanan lanjutan untuk bagian password ini dari database itu cukup. Mungkin oke lah ya. Jadi seperti itu aja sih dari absensi PMR ini yang digunakan di SMK ini. Oh iya, kalau misalkan kalian penasaran untuk tahu source dari project ini, itu bisa kalian kunjungi Gusti ya. Kunjungi portofolio saya yang ada di sini, atau mungkin kalian bisa cari nama saya secara lengkap di sini. Nah, kalian bisa buka saja bagian GitHub-nya. Bagian GitHub. Nah, saya semua taruh project itu di GitHub. Nah, di sini bagian repository, lalu ke bagian absensi PMR. Nah, PHP. Dan sini absensi PMR. Nah, di sini ya project-projectnya ya. Ada mungkin yang kalian ingin coba atau bagaimana ya. Ada semuanya di sini. Itu, teman. Oke. Jadi ya terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya harap kalian bisa memaklumi kekurangan saya. Jadi harap masuk. Oke. Itu saja yang saya bisa presentasikan. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu ya di waktu kala hujan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.